Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini sesuai janji saya di pertemuan praktikum kemarin, karena kemarin juga ada kendala laptop saya cekat atau blank. Nah, di sini saya akan menjelaskan routing static di Cisco pakai tracer, di mana yang sudah ada di tampilan di Cisco ini sudah saya sediakan sebuah topologi IP juga subnetting di setiap router dan komputer. Nah, kali ini saya akan menjelaskan step by stepnya dari konfigurasi di setiap router dan laptopnya ini sampai routing static dan sampai semuanya terhubung seperti itu ya. Mungkin video ini lumayan agak lama karena saya akan jelaskan dari awal untuk yang masih belum paham. Oke, langsung saja ya. Di sini saya akan konfigurasi terlebih dahulu dari router ini ya, router 0. Oke, kita klik terlebih dahulu. Nah, kemudian masuk ke config ini, terus gigabit ethernet 0/0 ini diatur terlebih dahulu. Nah, di sini kan sudah saya sediakan nih GIG 0/1, GIG 0/0. Ini menandakan sebuah portnya untuk letak IP-nya agar nantinya lebih mudah untuk setting di routing static seperti itu. Nah, contohnya di sini kan gigabit ethernet 0/0/0. Nah, di sini saya tandakan dengan GIG 0/0. Baik, kita atur terlebih dahulu. Jangan lupa untuk on-kan untuk portnya. Nah, setelah on-kan sampai berwarna hijau seperti ini. Kemudian kita atur 192.168.1.1/24. Nah, untuk /24 kan 255.255.0. Nah, sesuaikan saja kalian memakai slash berapa. Di sini sebagai contoh saya memakai /24 seperti itu. Oke, kemudian kita atur di gigabit 0/1. Nah, di sini gigabit 0/1 saya atur dengan 192. Di sini jangan lupa on-kan juga ya. 192.168.2.1/30. Saya di sini memakai /30. Kenapa? Karena di sini saya hanya ingin menghubungkan antara router 0 dengan router 1 seperti itu. Jadi tidak perlu banyak-banyak konfigurasi untuk pembagian IP-nya. Nah, untuk /30 itu untuk subnet masknya itu 255.255.255.255.252 seperti itu. Oke, kemudian di sini kan sudah on nih. Kenapa di sini masih merah? Karena di router 1 masih portnya belum on seperti itu. Jadi untuk menghubungkan ini dari router 0 sama router 1 untuk portnya harus sama-sama keadaan on seperti itu. Kemudian setelah diatur seperti ini, kita close terlebih dahulu karena di konfigurasi ini untuk pengaturan IP sudah selesai. Kita atur terlebih dahulu di laptop 0. Nah, di sini di desktop IP configuration static. Nah, sekarang kita pakai static terlebih dahulu karena laptopnya hanya ada satu ya. 192.168.1.2 sesuaikan di sini. Di sini 1.1 karena satu network. Jadi di sini 1.2 untuk subnet masknya 255.0 karena memakai /24. Untuk default gateway-nya jangan lupa diisi yaitu 192.168.1.1. Nah, seperti ini. Setelah selesai, kita coba terlebih dahulu apakah laptop 0 ke router 0 sudah terhubung itu dengan cara klik di bagian sini. Nah, di bagian sini klik pesan, kemudian laptop 0 mengirim pesan ke router 0. Nah, ketika di sini udah sukses berarti udah berhasil terhubung. Oke. Kita delete aja ya. Nah, kemudian kita akan setting di router 1 agar bisa terhubung terlebih dahulu router 0 dengan router 1 seperti itu. Kita klik router 1, kemudian di config, kemudian gigabit ethernet 0/0. Nah, di sini gigabit ethernet 0/0 ya, di sini memakai 2.2/30. Nah, sekarang satu network nih. Nah, di sini networknya 2.0. Yang port di sini port router 0 memakai 2.1, yang port 0 bagian router 1 ini memakai 2.2. Jangan lupa di on kan. Nah, seperti ini. Kalau sudah sama-sama on untuk port setiap routernya akan berwarna hijau. Nah, kemudian kita
tuliskan, yaitu 192.168.2.2 dengan menggunakan /30. Jangan lupa subnet masknya menggunakan /30 itu 252. Oke, kemudian di gigabit 0/0/1 itu saya atur dengan 192.168.2.5. Oke, jangan lupa on. Nah, kemudian di sini kita isi 192.168.2.5. Oke. Nah, di sini kita pakai 252/30 juga ya, /30 untuk menghubungkan ke router 2. Saya pakai /30 gitu. Nah, ketika konfigurasi di sini udah selesai, kita coba terlebih dahulu antara router 0 dengan router 1 apakah sudah terhubung dengan cara klik pesan di sini di atas, kemudian arahkan router 0 ke router 1. Nah, kini di sini violet, kita coba lagi. Nah, di sini sukses. Nah, biasanya ya percobaan pertama pesan itu biasanya violet kalau di Cisco. Nah, kita coba 2-3 kali, kalau sudah sukses berarti sudah berhasil. Tapi ketika kita coba 2-3 kali tetap violet, nah itu patut dicurigakan gitu. Nah, soalnya di settingan atau di konfigurasi router 1 atau router 0 kemungkinan IP-nya salah seperti itu. Oke, kemudian kita akan setting di router 2. Kita klik router 2, kemudian di config di gigabit 0/0. Nah, di sini 0/0 saya atur dengan 2.6/30 karena satu network dengan 2.5. Oke, jangan lupa dalam portnya di on kan terlebih dahulu. Kemudian 192.168.2.6 menggunakan /30, jangan lupa, yaitu 252. Nah, kenapa di sini saya memakai /30 ya, yang saya jelaskan di awal. Di sini saya hanya menghubungkan antara router 1 dengan router 2. Tidak perlu memakai banyak subnetting atau IP gitulah. /30 kan hanya ada 2 host tuh. Nah, jadi yang dipakai di sini hanya router 1 untuk router 2. Nah, di sini untuk networknya 2.4, di sini 2.0. Nah, kenapa Mas kok 2.4? Nah, kenapa networknya 2.4? Karena /30 semua host itu totalnya ada 4. Oke, ingat ada 4. Nah, karena dikurangi 2 yang sudah diajarkan di materi subnetting, dikurangi 2 yaitu untuk broadcast dan untuk network. Oke, dan sisanya ada 2 yaitu 2.5 dan 2.6. 2.7 itu adalah sebuah broadcast dari network tersebut. Nah, networknya yaitu di bawah ini 2.5 yaitu 2.4. Kenapa Mas kok tidak di sini tidak pakai 2.4 terus networknya adalah 2.3? Nah, kalau kalian hitung lagi kenapa di sini bisa 2.4, karena di sini sudah terpakai juga 2.1 dan networknya 2.0. Kemudian hostnya di sini 2.2 dari network subnetting ini, yaitu sebuah broadcast, muncullah sebuah broadcast yaitu 2.3. Nah, dilanjutkanlah dari network 2.4, host 2.5 sampai 2.6 dan broadcastnya yaitu 2.7. Nah, seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan untuk settingan 0/1. Nah, 0/1 di sini sudah saya sediakan yaitu dengan IP 192.168.3.1. Nah, di sini saya sudah memakai /24. Nah, kenapa Mas kok di atas memakai /30? Untuk router ke router memakai /30, sedangkan untuk host memakai /24. Nah, di sini saya contohkan kenapa memakai /24. Karena di sini saya ingin mempunyai host banyak gitulah ya. Bisa aja pakai 28 seperti itu, tapi di sini mudahnya lah untuk perhitungan subnet masknya saya pakai /24 untuk hostnya seperti itu kan. Nantinya mungkin bisa jadi di sini ditambahkan sebuah suite. Nah, kemudian baru beberapa laptop seperti itu. Oke, karena di laptop 1 masih belum diatur ya di IP configuration 192.168.3.2 memakai /24, default gateway-nya 192.168.3.1. Nah, oke, sip.
Kemudian kita coba terlebih dahulu ya. Tadi kan masih belum dicoba nih antara router 1 ke router 2 apakah sudah terhubung. Oke, kita coba terlebih dahulu. Yang pertama violet, kita coba tekan yang ini yang merah, fire, yang merah, klik 2 kali. Nah, di sini udah sukses. Kita coba antara laptop 1 ke router 2. Laptop 1 ke router 2. Oke, sudah sukses. Berarti di sini antara laptop dengan router induk atau router induknya sendiri itu sudah terhubung ya karena satu network. Nah, kita lanjutkan ke yang namanya routing static. Nah, di sini kan antara laptop 1 ingin berhubungan dengan laptop 0. Nah, kalau kita coba sekarang laptop 1 ke laptop 0. Nah, di sini keadaannya violet walaupun kita fire. Nah, di sini kita paksa ulang. Di sini walaupun tetap violet seperti itu karena masih belum kita routing static. Nah, walaupun dari laptop 1 ke router 1 deh, router 1 di sini violet walaupun kita ulang. Nah, di sini tetap violet karena belum ada routing static atau pembukaan gerbang di sini. Nah, anggapannya membuka sebuah gerbang lah, pintu gerbang untuk masuk ke wilayah yang lain seperti itu ya. Kalau antara laptop 1 ke router 2 itu pastinya udah terhubung karena dia udah induknya lah, induk dari laptop ini. Nah, oke, di routing static kita akan setting dari router 0 terlebih dahulu ya. Kan tujuannya dari sini, dari wilayah sini akan masuk ke wilayah sini seperti itu kan ya. Nah, pastinya untuk sejalur seperti ini, topologi seperti ini, otomatis sebelum masuk ke wilayah sini, nah kita harus masuk ke wilayah sini terlebih dahulu. Oke, jalan yang sini terlebih dahulu. Nah, kenapa Mas Koga masuk ke jalur yang sini dulu? Nah, kalau jalur yang sini dia otomatis sudah bisa terhubung. Contohnya kita contohkan nih router 0 ke router 1. Nah, di sini udah sukses. Karena dia udah satu jalur seperti itu. Kan yang diatur bukan laptopnya kan, bukan laptopnya. Yang diatur itu adalah sebuah router. Router itu butuh routing static ketika dia melewati router lainnya seperti itu. Jadi melompati router lainnya. Jadi ketika dia mau menghubungkan ke sini nih, mau menghubungkan sini. Nah, dia akan lompat 2 kali ke sini. 1, 2. Nah, lompat. Demikian dengan router 2. Router 2 dia lompat 2 kali juga ke sini terlebih dahulu, 1 ke sini, 1 terus 2 ke sini, baru dia ke tujuannya gitu. Oke, kita langsung saja ke settingannya. Kita klik router 0. Kemudian di routing static. Nah, di network kita tulis network terlebih dahulu, yaitu kita buka gerbang yang sebelah sini terlebih dahulu ya. 2.4 network 2.4. Oke, 192.168.2.4 dengan subnet masknya yaitu 255, 255, 255, 252. Nah, oke. Untuk next hopnya jangan lupa ketika kita men-setting sebuah router yang di sini router 0, next hop yang dimaksud next hopnya ini yaitu IP yang ada di depannya, router yang ada di depannya. Kan kita networknya kan tujuan lah, anggap network ini tujuan untuk masuk gitulah. Nah, networknya kan di sini. Nah, sebelum masuk ke sini pasti ada pintu dong di sini. Anggapannya untuk di sini udah terbuka nih 2.4. 2.4 kan udah seluruhnya nih, jalur sini seluruhnya. Kita tuliskan networknya agar ini terbuka seluruhnya untuk 25 dan 26, 2.6. Nah, tapi di sini masih belum terbuka. Kan sebelum masuk ke jalur sini, kita harus membuka jalur yang di sini terlebih dahulu. Berarti next hopnya kita tuliskan 192.168.2.2. Nah, di sini IP port yang ada di sini, oke. Port yang ada di sini. Nah, ternyata di sini untuk IP port ini 2.2. Nah, kayak seperti ini. Oke, kita add. Nah, kemudian setelah di sini udah ditambahkan nih, berarti kita udah masuk nih ke sini, terus ke sini. Kita udah masuk. Nah, kemudian kita atur yang sebelah sini. Kan gini udah masuk. Nah, tujuannya kan yang di sini, ya kan? Nah, kita atur network untuk yang di sini yaitu 3.0. Tujuan kita sekarang 3.0. Untuk subnet masknya jangan lupa dirubah yaitu 0. Kenapa Mas dirubah? Karena di sini kita pakai 3.1/24 3.1/24 itu networknya 3.0. Oke, jangan sampai salah atau jangan sampai kebalik.
Nah, kemudian untuk next hop-nya tetap 2.2. Kenapa tetap, Mas? Karena untuk masuk ke jalur sini itu tetap melewati sini kan, tetap melewati gerbang yang sini, yaitu 2.2 gitu. Oke, kita add. Kita coba terlebih dahulu ya, karena di sini settingan sudah selesai ya. Kita coba, sepertinya akan violate kalau dari router 0 ke router 2. Kita coba lagi. Nah, di sini violate karena sini sudah diatur ya. Anggapannya sini sudah mengirim pesan ke sini, tapi yang di sini masih belum merespon pesan yang di sini seperti itu. Nah, sekarang kita atur untuk router 1. Oke, router 1 sebagai jembatan, yang anggapan sebagai jembatan untuk antara komunikasi antara daerah sini dan daerah sini. Oke. Nah, kita atur di routing static, di networknya, di router. Ingat, kita membutuhkan routing static ketika melompati jalur. Nah, seperti ini kan, untuk router 1 misal mengirim pesan ke sini. Kan ini sebagai jembatan nih. Di sini udah mengirim pesan ke router 1. Nah, sekarang tinggal kita menerima pesan dari router 0. Kita tulis yaitu networknya 192.168.1.0. Oke, subnet masknya 255.255.255.0. Nah, kenapa Mas 1.0? Oke, 1.0 adalah IP yang ada di sini. Nah, di sini. Jadi kan yang saya jelaskan tadi, router 1 dengan router 0 ketika komunikasi itu udah otomatis sudah terhubung. Tapi router 1 tidak bisa komunikasi dengan laptop ini. Kan tujuannya untuk menghubungkan laptop 0 dengan laptop 1 kan, bukan tujuannya untuk menghubungkan router 1 dengan router 0. Oke. Nah, sekarang kita tulis networknya 1.0, yaitu tujuan ke sini terlebih dahulu, membuka gerbang yang di sini 1.0. Untuk next hop-nya yaitu 2.1. 192.168.2.1. Ingat, next hop ini adalah di depannya, router yang ada di depannya, port yang ada di depannya, yaitu 2.1. Oke, kita add. Nah, kemudian jangan lupa setelah mengatur yang sini, sekalian kita atur untuk yang di sini agar tidak bolak-balik kembali ke router ini kayak gitu. Oke, kita tambahkan yaitu 3.0. Oke, 3.0 yang ada di sini, wilayah yang ada di sini. Kan anggapannya dia membuka seluruh gerbang untuk komunikasi antara wilayah sini dengan wilayah yang di sini. Oke. 3.0, subnet masknya 255.0 karena memakai /24. Untuk next hop-nya jangan memakai 2.1 lagi, karena kan tujuannya ke sini, bukan ke sini kan. Nah, yang ada di depannya, IP yang ada di depannya yaitu di sini 2.6. 2.6. Oke. Oh ya, jangan lupa subnet mask ini bukan subnet mask dari network ini ya, bukan dari /30, tapi subnet mask dari network tujuannya. Nah, misal tujuannya 3.0, di sini kan 3.0 maka /24, otomatis subnet masknya 255.0. Oke. Setelah itu kita add. Nah, setelah selesai kita close terlebih dahulu. Nah, sekarang kita coba terlebih dahulu, kita ping antara laptop 0 ke router 1. Nah, di sini udah bisa berhubungan antara router 1 dengan laptop 0. Sebaliknya dari router 1 ke laptop 0. Oke, sukses. Oke. Jadi antara sini ke sini udah berhasil. Sekarang kita coba antara laptop 0 ke router 2. Nah, di sini keadaan masih violate karena dia dari router 2 belum masih membukakan gerbang untuk router 1 dan router 0. Kan tadi udah ngirim nih, router 1 udah ngirim ke sini, udah ngirim pesan kan. Anggapannya seperti ini. Hey router 2 gitu itu. Ada pesan nih dari router 0 seperti itu. Nah, sedangkan router 2 masih belum merespon pesan tersebut. Otomatis dia tidak akan masuk. Oke. Nah, sekarang kita akan setting di router kedua. Oke, kita klik router 2, kemudian di routing static. Nah, sekarang kita networknya adalah membukakan gerbang untuk router 0 terlebih dahulu. Oke, untuk jalur yang di sini. Kan anggapannya dia mengirim kan melewati sini. Melewati sini kan. Nah, kita sekarang tulis 192.168.2.0. 2.0. Subnet masknya 255.255.252. Oke, jangan memakai titik 0 karena di sini jalur di sini itu memakai /30. Oke.
Nah, sekarang next hopnya 192.168.2.5. Nah, oke. Nah, di sini kan udah next hopnya 2.5 ya. 2.5 ini kan di depan dari router 2, port ini dari depannya router 2, yaitu membuka gerbang yang sebelah sini. Oke. 2.5 yang di sini. Kemudian kita add. Nah, di sini kan udah terhubung nih. Nah, di sini udah bisa kita coba terlebih dahulu ya, agar semuanya tercoba. Dari laptop 1 ke router 1. Nah, di sini udah sukses. Nah, udah bisa mengirim nih, udah bisa nerima juga. Jadi kan router 1 udah ngirim pesan ke sini ke laptop 1. Nah, udah nerima nih yang laptop 1 udah juga bisa ini. Tapi dia masih belum bisa ke sini. Nah, di sini masih valid. Nah, si valid. Kenapa? Karena di sini bener, di sini udah bisa mengirim pesan ke sini. Karena di sini udah bisa kan, tapi si router ini masih belum membukakan gerbang untuk ini, untuk wilayah sini ke sini, masih belum membolehkan pesan masuk. Nah, kita atur terlebih dahulu, yaitu dengan network 1.0. Nah, kenapa 1.0? Kan yang di sini sudah nih 2.0 jalur yang di sini. Nah, sekarang yang di sini yaitu 1.0. Nah, yang di sini network yang ada di sini. Subnet masknya jangan lupa dirubah .0 karena di sini memakai /24. Oke. Nah, untuk next hopnya itu tetap di sini 2.5 karena dia melewati jalur di sini ya, melewati jalur ini. Nah, makanya di sini tetap memakai 2.5. Kita add. Nah, setelah ditambahkan sekarang konfigurasi untuk routing statik sudah selesai. Yang router 0 udah, router 1 udah, router 2 udah. Nah, sekarang kita coba untuk mengirimkan pesan dari laptop 1 ke router 0. Nah, di sini udah sukses. Tadi kan nggak bisa nih, udah valid dari laptop 1 ke router 0. Sekarang udah sukses. Nah, itu udah sukses. Kemudian kita coba mengirim laptop 1 ke laptop 0. Udah sukses juga. Nah, sebaliknya dari laptop 0 ke laptop 1. Karena semua gerbang sudah dibuka. Kita simulasikan untuk pengiriman data atau pengiriman pesannya seperti apa. Ayo kita simulasikan. Semisal laptop 0 kita mengirim pesan ke laptop 1. Oke, kita jalankan. Nah, seperti itu jalannya. Kita ke router 0 terlebih dahulu, kemudian ke router 1. Nah, oke. Dari simulasi ini, ketika laptop 0 mengirim ke laptop 1, dia melewati di sini kan, karena tidak ada jalur lagi. Dia melewati jalur ini. Oke. Nah, karena di sini sudah mengirim pesan tadi, sudah routing statik ini yang gua anggap membuka gerbang ya untuk kliennya. Karena sudah membuka gerbang untuk di sini, dia udah diterima dari router 1. Nah, router 1 akan mengirimkan pesan juga ke router 2. Anggapannya dia bilang router 1, "Hey router 2, ini saya mendapat sebuah pesan dari router 0 untuk kamu." Nah, seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Nah, setelah di situ di si router 2 dibaca nih pesannya kan. Ini untuk siapa sih pesannya, seperti itu. Ternyata setelah dibuka pesannya, oh ternyata untuk laptop 1. Nah, kita kemudian jalankan, dia dikirim lagi ke laptop 1. Nah, setelah sampai laptop 1, dibacalah oleh laptop 1. Ini pesan dari siapa? Oh, ternyata pesan dari laptop 0 dari induk router 0. Oke. Nah, kemudian dikembalikanlah atau dibalaslah pesannya. Dibalaskan pesannya, kemudian dikembalikan ke router 1. Anggapannya penengah lah router 1. Nah, router 1 bilang ke router 0, "Hey router 0, di sini saya mendapatkan pesan dari router 2 balasan." Nah, dikirimlah ke router 0. Nah, dibaca dengan router 0, ini pesan untuk siapa, lalu dikirimkan ke laptop 0. Nah, ketika sudah centang, oh pesan saya sudah masuk dan sudah mendapatkan balasan, seperti itu. Ternyata pesan saya sudah sukses untuk ke laptop 1. Oke.